Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa proklamasi tanggal 17 Agustus dan kisah Bung Karno sowan ke Mbah Kholil Bangkalan sebelum proklamasi kemerdekaan, didoakan dan isyarat bahwa kelak akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share channel ini, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Saat para pemuda menantangnya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno menolaknya. Dia memilih tanggal 17 Agustus. Apa makna di baliknya? Tanggal 15 Agustus tahun 1945, sejumlah pemuda bersikeras menemui Soekarno di kediamannya. Baru saja sang pemimpin besar revolusi itu pulang dari Dalat, menemui Marsekal Tarauchi di luar kota Saigon. Para pemuda telah mendengar berita menyerahnya Jepang yang diumumkan lewat radio hari itu. Mereka bersikeras, Bung Karno harus memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia malam itu juga. Atau selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus. Terjadi perdebatan sengit antara Soekarno dan para pemuda itu. Para pemuda ingin Bung Karno segera memberi aba-aba untuk bergerak, dan mereka siap untuk melawan Jepang. Namun Bung Karno menolak. Dia merasa para pemuda itu belum siap untuk melawan Jepang. Selain itu, Soekarno mengaku menghindari jatuhnya korban warga sipil, wanita dan anak-anak. Mendengar sikap Bung Karno, para pemuda yang bersenjata itu mengejek. Boleh jadi Bung besar kita takut. Boleh jadi dia tetap menunggu perintah dari Teno Heika, ejek seorang pemuda. Wikana, salah seorang pemuda mencoba menggertak Bung Karno. Dengan pisau di tangannya, dia mencoba menakut-nakuti Bung Karno. Namun Bung Karno malah marah dan balik menantang Wikana. Situasi pun berbalik. Para pemuda itu terdiam. Soekarno pun menjelaskan pada mereka, mengapa dia memilih tanggal 17 Agustus. Mengapa tanggal 17? Tidak lebih baik sekarang saja, atau tanggal 16? Kata Soekarni, seorang pemuda. 17 adalah angka yang suci. Kita sedang berada di bulan Ramadan, dan hari Jumat adalah tanggal 17. Jumat Legi, Jumat yang manis, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan orang Islam salat 17 rakaat dalam sehari, kata Soekarno. Menurutnya, kesucian 17 bukanlah buatan manusia. Karena itu Soekarno mengikuti kata hatinya untuk memproklamasikan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Aku menyadari, adalah takdir Tuhan peristiwa ini akan jatuh di hari keramatnya. Proklamasi akan berlangsung tanggal 17. Revolusi akan mengikuti setelah itu, tambah Bung Karno. Sejarah mencatat, para pemuda yang tak puas kemudian menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Namun kedua pemimpin itu bisa kembali ke Jakarta tanggal 16 malam. Setelah melakukan rapat di rumah Laksamana Maeda, keesokan harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi dibacakan Bung Karno bersama Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur. Kini, setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia dengan meriah dan penuh antusias memperingati Hari Kemerdekaan. Tahun ini, menjadi peringatan yang ke-79 setelah Indonesia merdeka. Di balik kemerdekaan, ada banyak kisah perjuangan pahlawan yang rela berkorban demi bangsa. Keberanian mereka melawan para penjajah patut diteladani oleh generasi sekarang. Dalam perjuangannya, tokoh-tokoh bangsa tidak berjalan sendiri. Mereka membutuhkan kalangan tokoh agama. Soekarno termasuk tokoh bangsa yang punya hubungan baik dengan para ulama atau kiai, salah satunya Syekhona Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil. Dalam suatu kisah, Bung Karno sowan ke Mbah Kholil dan ia didoakan hingga diusap kepalanya. Kunjungan Soekarno ke ulama Madura itu terjadi sebelum menjadi presiden pertama dan Indonesia belum merdeka. Simak kisahnya. Saat sowan tersebut, Bung Karno didoakan dan diusap kepalanya oleh Mbah Kholil. Usapan itu menjadi isyarat Mbah Kholil bahwa Bung Karno akan menjadi orang istimewa suatu hari nanti. Pada waktu itu, apabila Mbah Kholil mengatakan atau melakukan sesuatu yang mengandung sebuah makna biasanya terdapat isyarat tertentu. Ternyata benar,
Bung Karno di kemudian hari menjadi salah satu pahlawan yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya diangkat sebagai presiden pertama. Kisah ini dikuatkan oleh pemerhati sejarah sekaligus penulis Jombang, Wiji Mulyo Maradianto atau akrab disapa Dian Soekarno. Ia menjelaskan, ketika Bung Karno dan Kiai Haji Wahid Hasyim bertamu ke Mbah Holil di Bangkalan, Mbah Holil mengusap kepala Bung Karno dan menepuk pundak Kiai Haji Wahid Hasyim. Dalam bahasa isyarat itu diartikan sebagai Bung Karno menjadi Presiden RI dan Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama RI waktu itu, jelas Dian Soekarno penulis buku Candra di Muka, Trilogi Spiritualitas Bung Karno. Beliau mendapat cerita ini dari Gus Zaki. Dalam cerita lain, cucu Mbah Holil mengatakan bahwa saat kakeknya masih hidup pernah didatangi oleh Bung Karno. Maksud kedatangan Bung Karno untuk meminta doa ke Mbah Holil agar orang tuanya diberi kesehatan setelah sakit yang cukup lama. Saat itu belum ada jembatan Suramadu, sehingga harus menaiki kapal untuk menyeberang Selat Madura. Sesampainya, Bung Karno mengutarakan maksud dan tujuannya. Mbah Holil akhirnya ambilkan sebotol air, dibacakan doa. Lalu Bung Karno disuruh membawanya dan disuruh membuangkan air itu di tengah-tengah perjalanannya melewati lautan, kata Kiai Zubair yang juga pengasuh pesantren Nurul Holil, dikutip dari Merdeka.com. Bung Karno menuruti perintah Mbah Holil, membuang airnya yang diperkirakan saat itu jam 2 siang. Setibanya di rumah, orang tua Bung Karno telah meninggal. Dan beliau diberitahu juga, kalau orang tuanya meninggal jam 2. Berarti, tepat saat Bung Karno membuang air ke laut itu, tuturnya. Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa seorang Soekarno memiliki hubungan yang baik dengan para ulama. Sinergitas itu bukan hanya kepada Mbah Holil saja, tapi juga dengan banyak tokoh-tokoh kiai lainnya. Termasuk juga adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mahrus Ali, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.